Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, pada tema 1 subtema 2 ya. Pada pembelajaran yang ketiga, anak-anak nanti apa yang dipelajari? Yang pertama tentang mendengarkan teks laporan seperti pembelajaran yang kemarin ya. Langkah mendengar teks laporan. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang kemarin sudah belajar tentang generatif, sekarang vegetatif. Vegetatif itu secara tidak kawin, dia sendiri bisa berkembang biak. Lanjut. Yang pertama, langkah mendengar teks laporan. Kembali lagi materi yang dulu, gagasan pokok ya. Anak kalau sudah terbiasa, kemarin waktu ulangan masih bingung mencari gagasan pokok, itu jangan keluar dari kalimat utama. Kalimat utama guys, kalimat utama kalau udah diketahui di dalamnya ada gagasan pokok. Gagasan pokok itu terkandung dalam kalimat utama. Udah ulang-ulang lagi loh, jangan mengambil dari lain kalimat utama. Setelah itu ada juga kesimpulannya ya kalimat utama. Informasi penting ya dari gagasan pokok itu. Nah, diulek-ulek mau nang kono tok, jangan cari yang lain. Gagasan pokok merupakan pokok permasalahan yang diulas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat ditemui dalam kalimat utama. Gagasan pokok, nah ini selalu ya kalimat utama. Gagasan pokok terdapat dalam teks tertulis maupun teks yang dibacakan. Agar dapat menentukan gagasan pokok dalam teks yang kamu dengarkan, perhatikan langkah berikut. Dengarkan dengan seksama pembacaan teks oleh guru atau temanmu. Nah, pertama mendengarkan. Nah, kalau sudah langsung kamu simpulkan itu yang dibicarakan tentang apa toh gitu. Ya. Baik itu dari masing-masing paragraf, kan kalau paragraf kita mendengar tidak tahu ya, tapi dari kesimpulan omongannya itu dari apa yang dibicarakan. Oh, ini membicarakan tentang bahan-bahannya, bahan-bahan membuat patung itu bahan lunak lah. Terus kemudian yang selanjutnya kita nggak tahu itu paragraf keberapa, tapi tahu oh ini membicarakan tentang bahan. Setelah itu membicarakan tentang teknik. Setelah itu membicarakan tentang bentuk-bentuk patung. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian catatlah kata kunci. Setelah kamu mendengar, ingat kamu harus nyatet biar tidak lupa apa yang kamu dengar tadi atau apa yang kamu cari dari gagasan pokoknya tadi. Nah, catat kata kunci. Oh, ini tentang kata kunci nggih. Ya hampir sama tadi. Kalau kata kunci tujuannya mengingat-ingat. Oh, gagasan pokok ini kata kuncinya tentang teknik patung, teknik membuat patung, contoh bahan patung, seperti itu kata kuncinya. Tentukan gagasan ide pokok tiap paragraf yang telah kamu dengarkan ya, seperti itu nggih. Jadi mendengar itu langsung cari apa yang dia bicarakan, tentang apa kamu tulis kata kuncinya. Nah, itu juga bagian dari gagasan pokok yang dia utarakan, yang dia sampaikan ya, si pembaca atau yang menyampaikan laporan. Lanjut materi yang kedua, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin. Mana ini? Kita baca dulu nggih. Pada pembelajaran 1 kamu telah mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Sebagian besar hewan tingkat tinggi berkembang biak dengan generatif, baik dengan bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Pada beberapa jenis hewan tingkat rendah tidak memiliki struktur tubuh lengkap melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Ini perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak kawin, tak kawin. Pada perkembangbiakan ini tidak terjadi proses pembuahan ya, karena hanya satu saja. Sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan, tidak usah pakai itu, hanya satu. Berikut ini beberapa jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif.
Yang pertama yaitu membelah diri seperti tumbuhan kemarin ya. Kalau di sini ada yaitu amuba. Setelah itu tunas. Nah, tunas juga kembali lagi, tunas itu tidak hanya pada tumbuhan, pada hewan pun juga ada, yaitu hidra dan anemon laut. Coba dibuka pada Google kalian, anemon laut. Itu kamu kira tumbuhan, tapi tidak, dia itu adalah hewan ya. Nah, bagaimana itu membelah diri? Cara membelah diri, kembali lagi ke membelah diri nggih. Berkembang biaknya itu membelah diri. Pertama itu dari satu, itu kemudian berusaha melepas, melepas ini menjadi dua inti. Pertama satu inti. Nah, setelah itu dia kalau udah berusaha melepas, kemudian lepas, terjadilah individu baru. Nah, seperti ini, dua individu. Ini membelah diri, amuba. Nah, menjadi dua bagian yang sama. Maaf, ini gambarnya Pak Kus pakai apa namanya, menggambarnya juga susah kalau tidak pakai penggaris atau apa, itu biar sama. Sebenarnya itu sama, dua bagian yang sama atau lebih secara langsung, kebanyakan itu sama. Kemudian tunas, calon individu baru terbentuk dari tubuh induk yang menonjol ya. Tunas akan tumbuh melekat pada tubuh induk hingga dewasa. Ini kalau ada bagian tubuhnya kemudian menonjol kecil gitu, lama-lama membesar, ini bisa putus, bisa menjadi individu baru seperti itu, yaitu hewannya hidra dan anemon laut. Fragmentasi ini berbeda dengan membelah diri. Kalau fragmentasi itu memotong-motong dari tubuh, ini contoh matanya, nah, dari ini kepalanya, ini ekornya, ini badannya, motongnya begini, tek tek tek. Nah, yang kepala tumbuh badan tumbuh ekor, yang apanya badannya tumbuh kepala tumbuh ekor, yang ekor tumbuh badan tumbuh kepalanya, gini. Ini menjadi 1, 2, 3 contohnya, ini menjadi 3 individu bisa. Ini namanya fragmentasi, merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru, contohnya cacing pipih atau planaria. Kemudian yang keempat yaitu partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara berkembang biak hewan tanpa melalui proses perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel kelamin jantan. Contoh lebah, tawon, semut, kutu daun, kutu air, komodo. Nah, ini tanpa adanya sel kelamin jantan atau sperma. Ini namanya partenogenesis. Ini contohnya. Secara alami dapat melakukan perkembangbiakan sendiri, namun terkadang manusia membantu perkembangbiakan hewan, misalnya melalui perkawinan silang. Dan tadi itu vegetatif buatan, ini vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Manusia melakukan perkawinan silang pada hewan dengan tujuan memperoleh individu baru lebih unggul. Perkawinan silang dilakukan dengan dua individu dalam satu jenis. Keunggulan berbeda dengan kawin silang, diharapkan lahir keturunan baru mewarisi sifat-sifat unggul. Cara ini dapat memperbaiki sifat keturunan. Perkawinan silang biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti kambing, domba, kerbau, sapi. Salah satu caranya dengan kawin suntik. Perkawinan silang tergolong perkembangbiakan secara generatif ya. Ini generatif buatan ya. Jadi ada campur tangan manusia. Perkembangbiakan hewan secara generatif tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan generatif alami. Sementara itu perkembangbiakan secara generatif dengan bantuan manusia itu buatan, perkembangbiakan generatif buatan. Nah, ini ada contohnya. Ini tadi dengan membelah diri, ini fragmentasi, kemudian ini tunasnya ya. Oke, seperti itu yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang bingung silahkan boleh tanya WA. Pengen video kan nggih monggo. Nah, seperti biasa setelah kalian belajar membaca, merangkum, kemudian mendengarkan atau memperhatikan video berulang kali, monggo
Setelah itu kerjakan A, kemudian B, C jawaban saja. Setelah itu kirim ke Pak Agus untuk pembahasan besok kalau sudah pada mengumpulkan. Ingat, kalau mengumpulkan itu jangan sampai setelah video pembahasan. Jadi kalau video pembahasan sudah Bapak share, itu berarti sudah ditutup ya, sekaligus sebagai evaluasi kalian. Oke, terima kasih nggih. Jika ada kekurangan Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.